Halo Sobat DKV. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Lahar dingin dari Gunung Semeru dan Merapi terjadi pada tanggal 3 Februari 2022. Kenapa bisa terjadi di saat yang bersamaan? Padahal Gunung Merapi berada di Jawa Tengah, sedangkan Gunung Semeru berada di Jawa Timur. Semakin dekat dengan prediksi yang telah kita bahas kemarin. Apakah kejadian ini benar akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua? Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ramalan ini mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. Hal ini dikarenakan dalam ramalan menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua saat terjadi letusan gunung berapi. Ramalan Jayabaya itu ramai diperbincangkan kembali. Hal itu disebabkan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021 Gunung Semeru meletus. Dan kali ini di saat yang bersamaan telah terjadi mutahan lahar dingin dari dua gunung secara bersamaan. Bro, jangan bikin kaget saja. Ramalan Jayabaya menyebutkan tahun 2022 atau zaman Kala Sutra. Dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya disebut akan menemui kiamat kubro. Misteri tahun 2021 perlahan sudah terpecahkan. Bencana, wabah serta kejadian besar yang berdampak bagi kehidupan umat manusia. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan, akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan. Masa kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Aduh. Tenang, kita belum selesai membahas. Setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil. Menurut ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa kelak akan muncul gunung baru di Jawa Timur. Ramalan mengerikan itu berbunyi, Mugel Tanah Jawa Kaping Pindo, yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Mitos ataukah fakta, memang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah belajar. Kita ingat pengajaran Sunan Kalijogo dahulu. Urip iku urup artinya hidup itu menyala. Hidup yang menyala artinya bahwa kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar. Sekecil apapun kontribusinya. Namun, jika merasa tidak mampu untuk memberi manfaat pada orang lain, cukuplah agar selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro. Artinya, selama hidup di dunia, kita harus berusaha menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha untuk memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Jangan sampai keserakahan terhadap dunia membuat lupa akan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Surodio Joyo Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti. Filosofisinya, bahwa segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, lembut hati, dan sabar. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga hati dan tidak termakan hawa nafsu yang biasanya menjerumuskan. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Kita hidup di dunia ini jangan mudah heran, jangan mudah menyesal. Jangan mudah terkejut, dan jangan manja. Pelajaran hidup ini sangat relevan dewasa ini, di mana banyak orang yang mulai gagap terhadap perubahan zaman. Misalnya, ada orang yang menghalalkan segala cara hanya demi popularitas. Semoga kita selalu terlindung dari segala mara bahaya. Amin.